Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alek. Saya ingin presentasikan tentang bisnis usaha warnet. Ini bisnis usahanya masih ide ya. Pertama, untuk tim, Alek sebagai pemilik leader atau ketua atau pemilik usaha. Dan di sini saya mempunyai 3 karyawan, yaitu Saban Sanjaya. Dia tugasnya sebagai billing server 1, dan Puca Iqbal tugasnya sebagai security atau keamanan, dan Fitri ini tugasnya sebagai billing server 2. Dan selanjutnya kita membahas tentang masalah yang ada dalam bisnis usaha warnet ini. Yang pertama itu perangkat komputer bermasalah disebabkan oleh virus, dan banyak sering terjadi ini ya masalah-masalah seperti ini. Dan kedua, koneksi internet lambat. Biasanya koneksi internet lambat itu biasanya yang saya pernah rasakan itu saat hujan ya, saat hujan ini yang deras itu pasti itu koneksi internet di warnet itu pasti lambat. Dan yang ketiga, yang perilaku pelanggan yang buruk seperti membuang sampah sembarangan dan rusak peralatan komputer. Ini sulit nih, yang kayak gini nih sulit. Saya pernah merasakan juga ini sulit, dikasih tahu beberapa kali tetap aja ya artinya gimana ya, saya udah beli himbauan dan masih aja. Yang kita ke masa keempat ini, biaya listrik tidak terkendali. Biaya listrik yang tetap terkendali dan pemeliharaan peralatan komputer. Di sini nih biayanya yang sangat besar nih. Menurut saya di sini nih, pertama sih pemeliharaan peralatan komputer yang sangat besar nih. Ya seperti masalah nomor 3 nih, kan banyak tuh perilaku ini pelanggan yang buruk yang rusak peralatan komputer. Nah itu contohnya, misalnya akan kecil gitu ya. Yang lain. Yang kedua, biaya listrik ya. Solusinya apa? Solusinya itu meningkatkan kualitas komputer dan alat lainnya. Yang kedua apa? Melihara komunikasi dan kepercayaan yang baik dengan pelanggan. Nah di sini itu penting nih. Yang pertama kualitas komputer, sekarang ini dan komunikasi dan kepercayaan yang baik dengan pelanggan. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Ini juga sama halnya dan mengikuti perkembangan teknologi masa kini. Setelah itu di slide itu bukan solusi, ini harusnya produk ya. Produk ini sini produk apa yang produk atau jasa apa yang saya tawarkan. Yang pertama browsing ya tentunya. Yang kedua itu game online. Nah ini yang paling laris nih online nih. Yang kedua print dokumen harusnya, atau ini ya sama aja, print dokumen dan print dan edit foto. Di sini bisa cetak foto juga, scan dokumen, learning dan pengetikan. Dan keempat dan selanjutnya gitu maksudnya. Target customernya di sini ya. Kalau rata-rata itu target customernya itu di sini itu pelajar di dekat lokasi seperti SMA, dari SD, SMP, SMA, SMK, dan sama siswa juga ada ya. Dan kedua itu kalau pada malam hari itu biasanya orang dewasa ya. Orang dewasa yang berumuran dulu lah, di atas 20-an lah. Biasanya bermain game online ya. Atau urusan kerja, tugas apa, dan semua orang yang membutuhkan, semuanya. Bukan hanya orang dewasa aja, pelajar banyak yang membutuhkan. Segmentasi pasarnya secara umum pengguna jasa warnet adalah pelajar dan dewasa. Pelajar mulai dari SD, SMP, SMK, SMA atau SMK, mahasiswa membutuhkan koneksi internet yang cepat untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian tugas. Sebagian besar pengguna jasa warnet adalah pemain game. Ya, sebagian besarnya nih. Diperlukan koneksi yang stabil agar dapat mendukung games online, juga spesifikasi yang canggih agar pengguna merasa nyaman di warnet. Terus dan selanjutnya ukuran pasar itu ya di sini bisa dilihat 70% pelajar SD sampai kuliah. 20% ini mencari materi belajar. Nah yang 80% ini bermain game online. Jadi begini rumusnya. Ukuran pasar sama dengan jumlah pengguna internet kalangan pelajar dikali presentasi mencari bahan materi dikali presentasi bermain
game online. Dan selanjutnya di sini kita bahas tentang persaingan dan posisi. Persaingannya itu mulai dari ya produk laptop seperti Asus, Lenovo, dan lain-lain. Gadget ini iPhone, Xiaomi, Samsung, dan modem itu banyak ya. Modem juga ada, operator seluler juga dari XL, dan Telkom. Bagaimana menangkan persaingan dalam usaha warnet? Yang satu itu memberi pelayanan yang baik tentunya. Yang kedua, akses internet yang cepat. Dengan itu, otomatis pelanggan itu tetap tetap ingin bermain di warnet itu karena akses internetnya yang cepat ya. Fasilitas lengkap dan nyaman. Iya, fasilitas lengkap dan nyaman itu berupa kalau di saya itu kan tidak boleh bilang rokok, pastinya saya menyediakan fasilitas AC dan nyamannya itu dengan kursi yang ada yang empuk lah, kursi empuk. Terus lupa saya menyediakan ini apa tuh headphone-nya buat main atau mendengar apa musik atau bisa juga bermain game dan lain-lain lah, dan memberi harga yang menarik ya tentunya ini ada yang menarik, tidak mahal-mahal, untung dikit asal laris. Di sini bisnis modelnya ya, bisnis modelnya berupa produk dan jasa yang produk jasa harga dan satuan. Di sini tuh dengan sewa sewa ini komputer maksudnya ya, 3.000 per jam, print warna 1.000 per lembar, print hitam putih 500 rupiah per lembar juga. Perkiraan pendapatan per hari, di sini kalau kita diperkirakan ya 3.000 dikali 12 jam sama dengan 36.000 ya. 36.000 rupiah ini dikali saya mempunyai 15 visi, jadi 540.000 rupiah perkiraan pendapatan per bulan. 540 540.000 dikali 30 udah 16 juta 200 ribu. Sedangkan 16 juta 200 ribu ini dipotong biaya operasional dan gaji karyawan. Perkiraannya kita 16 juta 200 ini dikurangi 3 juta untuk biaya operasionalnya, dan gaji karyawan itu 3 juta 100, dan sisanya ini adalah 10 juta 100 keuntungannya ya. Mungkin kurang dari segini ya, nggak mungkin 10 juta 100 per jutaan, bisa 8 jutaan 7 jutaan lah, kan tidak mungkin juga ramai ya sama 12 jam ya yang nyewa PC, nggak mungkin juga. Perkiraan saya itu sekitar 8 sampai 7 jutaan lah keuntungan, nggak terlalu banyak begini kan, yang perkiraan juga kan. Perkiraan pendapatan per tahun, untuk per tahun ini 10 juta 100 ini 100 ribu kali 12 bulan, kurangi biaya sewa ruko. Biaya sewa rukonya itu 12 jutaan lah, jadi 121 juta 200 ini kurangi 12 juta, dan sisanya 109 juta 200 ribu. Jadi pendapatan bersih dalam 1 tahun adalah 109 juta 200 ribu ya. Dan selanjutnya tonggak sejarah ya. Berawal dari bulan Maret ini meningkat ya, masih meningkat stabil ini, dikatakan stabil lah 3,5, dan mulai bulan April menurun karena kan kalau nggak salah masa pandemi ini COVID-19 ya. Dan pada bulan Mei itu kita tutup total nih, tutup total, tidak buka itu pada bulan puasa ya, dari awal puasa itu sebelum puasa lah sampai lebaran ya. Setelah lebaran itu kan mulai awal Juni tuh udah mulai ada peningkatan dikit-dikit lah, dikit-dikit ya. Walaupun dia ini di sini tuh pendapatannya itu bukan di sewa PC ya, di sini tuh banyak yang print ya, print edit foto dan lain-lain gitu di sini. Yang sewanya nih ya cuma pendapatan di itunya doang ya, dan jasa pengetikan juga banyak di sini, job ini jasa pengetikan. Dan selanjutnya itu
Biaya pendanaan ya, pendanaan dana alokasi. Rinciannya itu ya, ya begini. Saya itu membeli komputer sebetulnya sebanyak 15, satunya harga 3 juta, 45 juta. Dan proxy satu aja ya, 2,5 setengah. Kalau TP 50 meter, karena 2000 dari 150.000. Yang cepat 5 ini harganya 150.000. One card, one card ini 32 ya. Jual itu harganya satunya 20.000 jadi 640. Mau supply ini 2 unit aja sih, 500 satunya, ini 3 juta. Headphone 15 unit, satunya 10.000 dari 900. Total 900. Speaker satuannya saya satu aja 300.000. Buat ini ya, kayaknya ini buat di servernya ya. AC juga satu unit 7,5. Total 2,5. Kipas angin 300.000. Total 300.000. Modem satu unit 600. Total 600. Printer 500. Total 500. Sewa rukonya per tahunnya ini 2 juta. Nah, biaya biaya listrik itu satu bulan itu 1.500.000. Meja kursi berjumlah 15 unit, ini satu satu paket ini meja kursi 500.000, jadi 7.500.000. Untuk biaya ininya koneksi internetnya ini satu bulannya 1.500.000. Totalin semua 78.940.000. Biaya operasional, biaya di sini alokasinya kita membutuhkan pendanaan 78.940.000. Alokasinya rencana ini pertama untuk biaya dan alat kelengkapan sekitar 63.940. Biaya operasionalnya 3 juta, itu dari PLN sama ini ya, komisi internet Telkom nih. Dan biaya sewa ruko 2 juta bagi karyawan itu 3 juta 100. Dan selanjutnya ini market itu marketing dan customer acquisition. Pertama mulai dari promosi ya, kegiatan promosi yang telah dilakukan oleh orang ini adalah membuat brosur, memasang spanduk di depan warnet, serta promosi dari mulut ke mulut. Dan kita mengadakan turnamen game online yang menghasilkan cukup banyak diminati oleh para gamer. Yang online itu berupa point blank ya, salah satu game favorit ya, FPS ya. Dota juga sama, dan lain-lain lah. Tempat distribusinya ya, tempat atau lokasi yang strategis menjadi salah satu keuntungan bagi usaha bisnis warnet karena mudah terjangkau oleh pelanggan. Usaha ini memiliki lokasi yang strategis, yaitu berada di pinggir jalan yang memberikan pengguna akses untuk menjangkau lokasi tersebut. Keunggulan dari warnet ini adalah kecepatan akses internet, layanannya ya, keunggulannya adanya layanan akses yang cepat dapat mengakses pelanggan yang datang. Pelanggan dapat merasakan kenyamanan di ruangan tersebut, lengkapi dengan ruang pendingin AC, serta dilengkapi dengan area parkir yang cukup luas dan aman. Selanjutnya kontak saya di sini alamatnya, dan Kiai Wahid Hasim, Letnet, nomor 22B, RT07, RW 02, Larangan Cipadat Tangerang. Kode posnya 15155. Nomor teleponnya di sini ya. Dan alamat emailnya setia@gmail.com. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.